اهدنا الصراط المستقيم. Yang ketiga adalah Al-Hakim dalam pengertian Al-Hikam, artinya tamam, sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari itu satu. Nah, kita masuk ke surat Al-Waqiah. Buka surat Al-Waqiah sejak ayat 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kajian kita akan ada di sini. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Tadi di Yasin Allah bersumpah menggunakan waw ya, wal Qur'ani. Begitu juga di tempat lain, was samai wal laili idza yaghsha wad duha wal asri. Billah Allah, selalu begitu. Memang jenis-jenis sumpah itu begitu. Tapi unik di ayat 75 surat Al-Waqiah, Allah bersumpah dengan cara yang berbeda, dan ini satu-satunya cara bersumpah yang berbeda dari 6.666 ayat. Fala uqsimu, saya bersumpah. Fala uqsimu biasanya kan wadduha walaili. Ini mah fala uqsimu, saya lagi nggak ngomong biasa loh ini. Fala uqsimu, saya lagi sumpah. Marah Allahnya. Bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat tempat-tempat setenya. Kalau beredar itu garis orbit, ini mah tempat-tempat nongkrongnya planet-planet. Nggak berubah loh itu. Ada di lintang bujur berapa, nggak berubah. Orang-orang dulu pading kawang, jangankan orang Mekah, orang Tiase, Pontang, kawang itu. Mana Komukus, kah biasain kanekah kawang. Karena memang biasa digunakan untuk tetenger, ya, penting untuk nelayan, ya. Dulu belum punya kompas nelayan-nelayan kita itu. Kalau malam ngawang itu tuh. Nah, tempat nongkrong-nongkrongnya namanya mawaqi'. Mawaqi'. Nggak berubah, enggak. Akurat. Jadi kalau Allah menggunakan sumpah dengan bintang-bintang, ini artinya mengerikan. Ini. Sebab zaman itu belum ada kompas, rambu-rambu. Sedangkan untuk melakukan perjalanan siang sangat-sangat berat, panas. Ya. Orang lebih senang memilih perjalanan malam. Potensi tersesatnya tinggi pada saat siang hari. Tapi pada malam hari mah nggak tersesat, karena ada patokan-patokan itu, bintang-bintang. Oh, bisa dihafal loh, arah Syam itu dekat ke Mukus. Tapi kalau Yaman itu dekat tuh apa, bintang Arema. Bintang Arema mah nih ya, bola ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah mengingatkan, saya nggak main-main. Saya sedang bersumpah tentang suatu alat
yang mencegahmu tersesat dalam perjalanan. Ya, di sini kebetulan alat itu adalah pengetahuan tentang navigasi. Ketika Allah bicara itu, apa di pikiran kita itu? Alat untuk membantu kita tidak tersesat. Kompas, GPS, apalagi. Nah, Al-Quran ada di situ. Jadi Allah sebetulnya sedang masuk kepada satu teori bahwa lebih dari sekedar mawaqi', kompas, GPS, maka Al-Quran adalah alat yang bisa digunakan oleh orang yang percaya dari kesesatan. Dan hebatnya dapat disebut tersesat itu di akhirat. Itu menariknya. Nah, mari kita buat menjadi mudah ya. Kita menuju Rahu dan sudah ditunggu oleh orang, diperkirakan 15 menit juga nyampe. Sudah sejam belum nyampe-nyampe. 2 jam, 3 jam disimpulkan tersesat. Bayangkan kalau kemudian kesimpulan itu di akhirat, yang lain sudah kumpul mau masuk surga, tapi ternyata kita tercecer, kita tersesat jalan. Jadi jalan yang kita tempuh dari dunia itu, siapa bilang tidak berlanjut ke akhirat? Jadi jalan ke akhirat itu adalah jalan terusan dunia. Jalan terusan dunia. Diceritakan dalam hadis arba'in itu, tinggal sejengkalan itu nggak tersesat. Oleh Allah dibongkar kok topengnya itu. Ketipu, saudara ketipu. Dipikirnya ahli surga dia. Ternyata dibongkar oleh Allah, persis menjelang sekaratnya dia berakhir dengan amalan ahli neraka. Kita ulang. Jadi kita bikin jalan semacam rute di dunia. Yang kita harapkan rute inilah yang mengantarkan kita ke surga. Yakin? Yakin. Maka kita butuh Al-Quran. Kalau pengen rute itu terpenuhi. Sebab selain Al-Quran potensial kita nggak sampai ke tujuan, tersesat di akhirat nanti. Ingat, di akhirat nanti. Kita ulang. Kalau tersesat di Rahu, maka besok bisa kita perbaiki. Maka kita beri satu kesimpulan, Kang, makanya aja ngelamun kesek maning aja kesasar yang Rahu bisa diperbaiki. Ya, kita menghafal rute dengan baik, memperbaiki cara waktu yang terpendek, bahkan bisa memilih jalan yang tidak banyak berlubang. Tapi kalau vonis tersesat di akhirat, tidak ada waktu mengulangi, jadi masalah. Karena disebut tersesat itu di akhirat. Maka memilih alat pemandu itu nggak bisa coba-coba, nggak bisa. Kompas, GPS, nah Al-Quran adalah alat pemandu anti tersesat. Itu yang dimaksud dengan la uqsimu bimawaqi'in nujum. Namun para ahli tafsir juga menceritakan bagi orang-orang di gurun pasir, maka malam berarti keindahan. Orang menggunakan malam untuk melihat langit. Ada estetika di situ. Ada keindahan. Kita nggak perlu lihat langit lagi, sudah dengan teknologi menciptakan keindahan lampu-lampu. Wattnya juga dayanya lebih kecil.
nggak perlu ngeliat langit, itu indah, kerlap-kerlip. Ada tulisannya Badak Banten dan sebagainya. Tapi yang pasti, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, artinya tentang keindahan. Allah ingin menegaskan, tanpa Al-Quran orang jauh dari nilai indah, jauh. Perilakunya kasar, omongannya sompral, lamun bertindak gerapah buruk, cara menyelesaikan persoalan, sedikit anu aja tabok kepret, anu dengulaken. Itu sekarang istri-istri pada begitu pada suaminya ya. Dulu mah suaminya, sekarang istrinya begitu itu. Oh gitu. Tuh. Nah, bagi yang kasar ucapannya, kasar tindakannya, ambillah Al-Quran untuk membuat lembut. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Caranya bagaimana? Nanti di belakang sebenarnya kita kaji. Jadikan Al-Quran sebagai obat, gali jalan. Jadikan sebagai obat. Bagaimana mungkin kamu pengen sembuh, kamu pengen minum obat, tapi mulut kamu nggak dibuka? Bagaimana mungkin kamu pengen sembuh dengan obat bernama Al-Quran, tapi hati kamu nggak dibuka? Buka hatinya. Biarkan Al-Quran sebagai pendekatan farmasis bekerja, bereaksi, masuk ke dalam sistem kimia tubuh kita, dia kerja. Lagi pengen diobati Quran, hatinya tertutup, dicekoki gegati, lagi cilikah, mesti minum obat kan dicekoki ibu nih kan, lagi hatinya dicekoki primin cara, ya. Nah itu gara-gara teori jimat itu. Ibunya pahit yang minum obat ini udah dibikin jimat aja, nggak mungkin. Ayat keduanya, wa innahu dan sesungguhnya yang tadi itu yang mana itu? Yang mana? Yang Allah bersumpah dengan tempat-tempat bertahannya bintang bintang. Fa innahu yang sumpah tadi itu loh, laqasamun, sungguh bukan sumpah biasa. Gila ini ya. Kalau senang bahasa Arab ini gila ini. Wa innahu dan sesungguhnya sumpah yang tadi yaitu fala uqsimu bimawaqi'in nujum itu adalah laqasamun, sungguh-sungguh sumpah adimun yang agung dan besar. Lau ta'lamun, kalau kamu mau tahu. Ini menarik. Satu-satunya di Quran. Coba lihat Wadduha. Wadduha walaili idza saja. Ada nggak kalimat wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adim? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi di Al-Waqiah ini unik. Setelah bersumpah Allah seolah membuat disclaimer. Hati-hati nih ya. Sumpah tadi bukan sumpah sembarang loh kalau kamu mau tahu. Mestinya begitu juga dong. Walang asri. Hati-hati. Saya bersumpah dengan walang asri itu bukan sumpah sembarang loh kalau kamu mau tahu kan begitu. Ini mah enggak. Saking dahsyatnya ini. Ini Allah mau ngomong apa saja? Ini mau ngomong apa sih? Ngotot serius, horor, mencekam. Ternyata Allah mau ngomong. Kalau tadi apa? Yasin.
wal Qur'anil hakim. Untuk menjelaskan wal Qur'anil hakim nggak ribet, cuma satu sumpah Yasin. Tapi Allah untuk menjelaskan innahu la Qur'anun karim, ribet bener. Sampai sumpahnya di disclaimer. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Hati-hati, wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adim. Padahal Allah ingin menegaskan innahu laqur'anun karim. Di Yasin innahu wal Qur'anil hakim, sama. Di sana hakim, di sini karim. Kita masuk ke isi sumpahnya. Ternyata Allah ingin kita mengambil keinsafan baru. Insaflah, ini bukan barang biasa ini. Kalau kita anggap something, dia bukan barang biasa. Kalau kita anggap someone, dia bukan orang biasa. Dia adalah karim. Kalau tadi hakim, karim, yang mulia tidak ada habisnya, karim. Sedangkan kemuliaan kita ada habisnya. Yang dulu kaya, banyak dia hormati. Giliran merosot kekayaannya, tidak dihormati lagi. Dulu Haji Fauzi ini dewan. Orang hormat aja. Begitu sudah nggak di dewan lagi, ada orang yang hormat. Ada. Tapi yang belum tahu kalau dia mantan dewan. Berubah, tidak karim lagi. Jadi selain Allah dan Al-Quran, maka karimnya terkendala waktu dan tempat. Ya. Saya nggak tahu Pak Prabowo kalau di luar negeri dihormati enggak ya? Enggak pakai protokol. Tapi di Indonesia dia dihormati. Jadi ada yang terkendala waktu, ada yang terkendala tempat. Tapi Al-Quran itu tidak terkendala apa-apa. Karim, tidak ada habisnya. Mulia terus, karim, mulia terus. Dan kenapa kalau something dia bukan barang sembarang, kalau someone bukan orang sembarangan? Karena Al-Quran adalah kitabun maknun. Bayangkan Bu Wiwik masuk toko Ananda yang di keranjang menyambut pengunjung datang, itu barang murahan, ngegeletak kan. Setiap orang masuk nyawel, berapa ribu tangan nyawel itu. Dakinya udah penuh. Ada daki orang Cikande Asem, orang Bandung Pamarayan, belum uang sujung, bangkir, ngeremet baik. Dia di keranjang, dia murahan. Semakin ke dalam, semakin ke dalam. Mulai itu banyak barang disembunyikan. Ada yang harus disengget, ya kan? Yang itu Bu, dan disengget lagi. Ternyata sulit naik tangga. Maknun, makna. Dia dijaga, mahal dia. Ngerasa nggak Al-Quran itu barang mahal? Maknun, barang mahal. Allah telah membuat standar harganya mahal banget. Sekarang kita mau ikut nggak jejak Allah bahwa Al-Quran itu mahal, barang mahal. Jangan coba-coba bikin murah harganya, bikin turun harganya, terkoreksi lagi,
terkoreksi lagi. Tadi malam jam 3.40 pada posisi 16.680, persis mendekati reformasi dulu. Turun lagi. Duh, saya nggak bisa tidur. Saya punya saham banyak itu. Nah, bukan ya, Indo Bacang, Indo Kroket, bahasa Indo lah. Indo Koji. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak memberlakukan Al-Quran sebagai barang mahal, maka ibu-ibu melawan Allah. Karena Allah sudah duluan menempatkan Al-Quran sebagai barang mahal. Naruhnya nggak boleh sembarangan. Ya, luar biasa itu ya. Barang mahal, maknun, dijaga ketat. Yang untuk sistem penjagaannya dibuat organisasinya. Hanya malaikat yang lulus seleksi yang ikut serta dalam sistem penjagaan Alkitab itu, Quran, dalam bentuk formasi tawaf. One day, satu harinya 50.000 malaikat tawaf keliling. Sampai satu hari selesai. Seumur hidup malaikat itu kebagian tugas hanya sekali. Itulah kenapa jumlah populasi malaikat yang stay di langit ketujuh entah berapa ribu kali lebih banyak dari jumlah populasi makhluk hidup lain. Lebih banyak di langit ketujuh. Setahun sekali mereka dapat free permission, bebas meninggalkan langit ketujuh, turun ke bumi, ikut festival tahunan, selebrasi perayaan turunnya Al-Quran. Wow, setiap malaikat yang di langit ketujuh mengidam-idamkan ini tiap tahun. Lama amat tahun depannya. Karena luar biasa, tiap tahun diadakan festival selebrasi perayaan turunnya Al-Quran. Biidnihi, kan gitu kan? Biidnihi. Tidak tertinggal waruh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini paling lama pensiun tugas. Karena tugasnya menyampaikan wahyu kepada orang terakhir Nabi Muhammad, habis itu nggak ada lagi. Setelah itu bukan wahyu, namanya di bawah wahyu kualitasnya namanya ilham. Wahyu udah berakhir karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Nah, malaikat Jibril juga setia di langit ketujuh. Tapi demi ikutan kegembiraan perayaan, maka minta izin pada Allah. Allah, ikutan dong ke bumi. Ya udah, mumpung lagi ada festival di sana. Betapa malunya kita jauh-jauh dari langit ketujuh sengaja ke bumi pengen merayakan. Lah kita malah kumpul di alun-alun. Ada konser. Ya. La yamassuhu, nggak bisa diakses illal mutahharun, kecuali oleh malaikat-malaikat yang lulus seleksi sebagai relawan penjaga Al-Quran. Nggak bisa.